Faslun. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Awqatus salati khamsatun. Waktu-waktu salat ada 5. Awal waktu zuhri zawalus syamsi. Pertama masuk waktu zuhur adalah zawalus syamsi. Zawalis syamsi, tergelincirnya matahari, yaitu bergesernya matahari dari tengah ke arah barat. Itu masuk waktu zuhur. Wa akhiruhu, dan akhir daripada waktu zuhur, masiru zillu syai' mislahu ghairu zillil istiwa, yaitu sampai menjadinya bayangan sesuatu sama sepertinya. Bayangan apa misalkan? Bayangan tombak ya. Bayangan tongkat misalkan. Tongkatnya 1 meter atau tiang 1 meter, 2 meter. Maka bayangannya sama dengan barang tersebut. Bayangan misalkan apa tadi? Tongkat 1 meter. Bayangannya juga 1 meter. Ghairu zillil istiwa, selain bayangan istiwa. Bayangan istiwa itu ketika matahari berada di tengah-tengah, ya kan? Ketika matahari berada di tengah-tengah, itu ada bayangan sedikit. Nah, itu namanya zillul istiwa, bayangan istiwa. Itu bayangan istiwa nggak dihitung. Misalkan bayangan istiwa itu 10 cm, berarti 1 meter 10 cm. Tongkat 1 meter, berarti sampai bayangannya 1 meter 10 cm misalkan. Nah, di dalam waktu zuhur atau di dalam waktu-waktu yang lain, itu ada yang namanya waktu fadilah. Waktu fadilah di mana ketika orang itu melaksanakan di awal waktu, dia mendapatkan fadilah, yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waktiha, salat atas waktunya, salat pada waktunya. Para ulama menyatakan maksudnya adalah salat di awal waktu. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian jihad fi sabilillah. Yang pertama kali disebut apa sama Rasulullah? Salat di awal waktu. Termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, salat pada waktunya. Ini namanya waktu fadilah. Jadi dalam salat 5 waktu itu ada namanya waktu fadilah. Nah, waktu fadilah ini, ketika seseorang dia salat di waktu ini, maka dia mendapatkan fadilah salat di awal waktu. Mendapatkan tentunya pahalanya lebih besar daripada sholat di akhir waktu, daripada sholat di pertengahan waktu. Yaitu waktunya itu ketika masuk waktu sholat, disibukkan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan sholat. Misalkan dengan dengan ijabatil muazzin, menjawab azan. Habis itu ke kamar mandi, buang air ya. Habis buang air, istinja, wudu. Habis wudu, kemudian satrul aurah, pakai pakaian buat sholat. Kemudian misalkan ke masjid, belum ada jamaahnya atau belum ada imamnya, nunggu dulu. Kemudian berapa menit kemudian datang imamnya tuh. Nah, maka waktu-waktu tersebut adalah waktu fadilah, waktu di awal waktu sholat. Kemudian yang kedua adalah waktu ikhtiar. Yang kedua adalah waktu ikhtiar, di mana syariat memilih waktu tersebut untuk boleh melaksanakan sholat di waktu tersebut. Jika dia tidak bisa melaksanakan sholat di waktu fadilah. Kemudian yang ketiga adalah waktu jawaz, di mana seseorang boleh melakukan sholat di waktu tersebut, dan terkadang jawaznya itu bikarohah, makruh,
Jadi kalau sholat di waktu tersebut makruh sholatnya, karena udah akhir waktu banget ya. Dan terkadang jawas bila karoha, boleh mengulurkan waktu sampai di waktu tersebut tapi nggak makruh. Nanti bakal dibahas satu persatu. Kemudian yang keempat adalah waktu hurma, di mana seseorang kalau sholat di waktu tersebut dia haram. Mengulurkan waktu, bukan sholatnya yang haram, bukan. Mengulurkan waktunya yang haram. Sholatnya jelas wajib. Mengulurkan waktunya yang haram. Dia main HP asik, dia main game, main HP macam-macam, main YouTube, TikTok macam-macam, sampai mendekati waktu sholat. Sekiranya kalau dia gunakan buat wudu atau buat buang air, istinja, wudu, sholat, nggak cukup waktunya. Nggak cukup waktunya. 5 menit lagi asar, dia belum sholat zuhur, belum wudunya ya, belum satrul aurahnya, belum siap-siap, belum takbir dan seterusnya. Itu waktu hurmah. Mengulurkan waktu di waktu tersebut haram. Kemudian ada namanya waktu uzur, di mana seseorang boleh sholat asar, boleh sholat zuhur di waktu asar, boleh sholat asar di waktu zuhur. Itu bagi orang yang musafir, jamak takdim atau jamak takhir. Zuhur di waktu asar, jamak apa namanya? Jamak takhir. Waktu uzur. Kemudian ada namanya waktu darurah. Waktu darurah ini yaitu di akhir waktu. Jika seorang perempuan haid, kemudian suci di akhir waktu. Suci di akhir waktu. Maka itu namanya waktu darurah. Ketika ditanya, ente kenapa nggak sholat di awal waktu tadi? Kenapa baru sholat sekarang? Sekarang udah asar, dikit lagi 1 menit lagi misalkan asar belum zuhur, kenapa? Saya dari tadi haid, baru suci tadi. Nah, ini darurat namanya. Waktu darurat. Darurat nggak bisa dia sholat 2:30, nggak bisa, masih haid. Ini namanya waktu darurat. Nah di dalam zuhur juga gitu. Dalam zuhur ada namanya waktu fadilah. Tadi sama. Ketika seseorang tadi disebutkan dengan menjawab azan misalkan, disibukkan dengan buang air, kemudian istinja, wudu dan lain seterusnya, menunggu sholat berjamaah, maka itu dia mendapatkan waktu fadilah, mendapatkan pahala sholat di awal waktu. Nah kemudian yang kedua, waktu zuhur juga ada waktu ikhtiar. Itu waktunya sama dari awal waktu sampai tersisa kadar melaksanakan sholat zuhur. Itu waktu ikhtiar. Misalkan waktu sholat zuhur berapa? Misalkan 5 menit. Wudu berapa menit? Misalkan wudu 2 menit, buang air 2 menit, 9-10 lah. 10 menit. 10 menit sebelum asar. Nah, itu waktu ikhtiar. Ada waktu jawas. Jadi waktu ikhtiar ini bisa misalkan zuhur zuhur misalkan jam 12. Jam 12. Jam 1 udah masuk waktu ikhtiar. Jam 1 udah termasuk waktu ikhtiar. Jam 1:30 waktu ikhtiar. Jam 2 waktu ikhtiar. Sampai kapan? Sampai tersisa waktu untuk bisa tadi itu buang air, wudu, istinja, buang air, istinja, wudu, tohara dan seterusnya. Salat 4 rakaat. Itu namanya waktu ikhtiar. Kemudian waktu jawas. Nah, di zuhur ini waktu jawas cuma 1. Sama dengan waktu ikhtiar. Itu jawasnya bila karohah. Nanti ada waktu jawas bikarohah, nanti ada di waktu asar. Di zuhur nggak ada. Nah ini waktu hurma. Nah ini waktu hurma bagi orang yang mengulurkan waktu tanpa ada uzur. Uzur sholat apa? An-naumu wa nisyan sama as-safar. An-naumu wa nisyan disebutkan dalam kitab Safina. An-naumu tidur, an-nisyan lupa. Nah dia ini mengulurkan waktu sampai berapa menit sebelum asar. Sholat zuhurnya kapan?
Tadi itu 5 menit sebelum asar, sedangkan dia belum wudunya, belum jalan kamar mandinya ya, belum belum apa namanya, masa kalau dia buang air, belum istinja, belum sholatnya 4 rakaat, nggak cukup waktunya. Baru 3 rakaat udah azan asar. Nah ini dia waktu hurmah, mengulurkan waktu di waktu tersebut, maka hukumnya haram. Kemudian waktu uzur. Waktu uzur itu adalah bagi orang yang menjamak sholat zuhur di waktu asar. Seperti jamak takhir. Gara-gara dia musafir misalkan, dia musafir kemudian menjamak sholat zuhur di waktu asar. Maka sholat waktu asar, melaksanakan zuhur di waktu asar itu waktu uzur bagi orang yang musafir tadi. Kemudian waktu darurah, yaitu orang yang haid atau orang yang nifas tadi. Jika berapa detik atau berapa menit gitu sebelum habis waktunya, dia baru suci. Ya, kemudian dia melaksanakan sholat zuhur di waktu tersebut, namanya waktu darurah. Jadi dia nggak bisa sholat di awal waktu, masih haid. Di pertengahan waktu juga belum bisa, masih haid. Nah kemudian waktu asar, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan waktu asar di pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab.